Kita berdoa bersama. Saat waktu ini ya Tuhan, kami akan membuka Alkitab yang sudah dibacakan dan merenungkannya ya Tuhan, bahkan rindu mengalaminya dan melakukannya. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, bersabda berfirmanlah kepada setiap hati nurani kami. Hamba-Mu yang Kau telah persiapkan, urapi dia di tengah-tengah keterbatasan kelemahannya. Tuhan, topang dan urapan Allah boleh ada di dalam dirinya. Kami boleh sama-sama merendahkan hati untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan, menjadi murid Kristus yang sungguh, murid Kristus yang sejati. Inilah kerinduan gereja-Mu ya Tuhan. Di hari Paskah ini, di hari kami memperingati Kristus bangkit, biar menjadi hari yang penuh pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kemelut maupun tantangan, bahkan badai kehidupan yang sedang dan dialami oleh anak-anak Tuhan. Engkau pakai firman ini untuk menguatkan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Bersabda berfirmanlah, kami siap menerima dan mendengarkannya. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersama-sama, katakan amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat Paskah saudara sekalian. Saya bersyukur sekali saudara di ruangan yang sesak padat. Kami percaya kita sudah rindu sekali bertahun-tahun, 2 tahun ini melewati Paskah. Ini tahun yang ketiga setelah pandemik ini kita bisa berkumpul. Ini satu anugerah Tuhan, satu karunia Tuhan, kita bahkan boleh berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lama kita tidak berjumpa. Di tempat ini, hari ini adalah hari Paskah, hari memperingati Kristus yang bangkit. Saudara, gereja Tuhan secara umum menyelenggarakan ibadah di hari Minggu. Ini ada sejarahnya, ada latar belakangnya, saudara. Hari Minggu adalah hari ketiga setelah kematian dan bangkitnya Kristus. Saudara, gereja awal mula-mula itu di abad-abad awal, setiap beribadah itu menyatakan satu salam, yaitu Kristus bangkit. Jadi salam dari mereka itu adalah menyatakan satu ungkapan iman yang begitu sangat dalam sekali artinya, yaitu Kristus bangkit. Kristus tidak mati, Kristus bangkit. Saudara, pagi-pagi saya buka SMS WA itu banjir dengan ungkapan Kristus bangkit. Dengan salam Yesus sudah bangkit, kubur kosong. Bahkan kita menyaksikan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Inilah yang disaksikan oleh Alkitab. Saudara, hati kita tentunya mempunyai satu kerinduan. Bukan hanya itu sebagai teori atau teologi atau isme ajaran saja, atau hanya ide saja. Kristus bangkit ada fakta, fakta sejarah mencatat juga bahwa Kristus telah bangkit. Sehingga dasar iman kita yang tertuju pada Kristus tidak pernah sia-sia. Amin, amin. Mari kita berikan salam dulu. Kristus bangkit. 1, 2, 3. Kristus bangkit. Kurang kuat. 1, 2, 3. Kurang kuat, saudara. 1, 2, 3. Amin. Ya, itu saudara, semangat spirit yang seperti ini ada enggak dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, selama 2-3 minggu ini saya akan melanjutkan khotbah yang berserikan dengan tema dan visi gereja kita, saudara, berbicara tentang murid Kristus, saudara. Saya kira bukan kebetulan kita hari ini memperingati hari Paskah. Saya akan membacakan satu bagian akhir dari Matius pasal 28 ini. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 atau mulai dari 18. Saudara, saya bacakan Matius 28 ini merupakan satu misi gereja yang Tuhan tetapkan. Mari kita baca dengan hati kita, saya akan bacakan untuk saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, beberapa waktu bahkan seringkali saudara saya sebagai pendeta gembala itu mendampingi pelayanan terminal, orang yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, meninggal dunia. Itu menjadi satu pelayanan yang prioritas bagi saya, tidak boleh diganggu gugat, semua boleh dibatalkan, kalau ada undangan ini harus diutamakan. Kenapa saudara? Pada umumnya saya ini seringkali mendapatkan pesan-pesan saudara, ataupun ungkapan-ungkapan, hal-hal yang ingin disampaikan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu pun mengungkapkan, Pak, saya ingin mengungkapkan pesan saya. Saudara, pesan-pesannya itu mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang indah, yang penting saudara. Saya coba cerna-cerna saudara. Bahkan orang yang beriman itu orang mau meninggal pun dia bisa memberikan pesan pada saya, Pak, nanti lagu yang dinyanyikan waktu kebaktian tolong ini ya Pak. Itu beberapa kali saya dapatkan. Saya coba merenungkan saudara-saudara, konteks daripada pembacaan kita ini adalah pesan Tuhan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Dan dia akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Saudara, pesan itulah yang saya katakan amat sangat penting dan berharga bagi kita semua. Saudara, saudara, di dalam Injil Matius pasal 28 ini, ketika Yesus setelah kematian dan kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu catatan penting yang sangat berharga, yang tidak boleh diabaikan. Pesan yang utama, saudara, itu ada 3 hal yang diungkapkan dengan 3 kalimat yang penting sekali. Ayat yang pasal 28 ayat ke-9 itu berkata, perkataan yang penting yang diungkapkan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan salam bagimu. Satu kalimat yang penting sekali saudara. Ini kalimat yang diungkapkan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya setelah dia mati dan bangkit. Dia mengatakan salam bagimu. Salam itu artinya sejahtera bagi kamu, damai bagi kamu. Saudara, inilah yang dibutuhkan oleh para murid hari itu, yang dilatar belakangi dengan hati yang gundah gulana, hati yang gelisah, hati yang restless, saya katakan, hati yang takut ketika ditinggalkan sang gurunya, ketika ditinggalkan orang yang mengasihinya. Tapi Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara harus dilihat, penerima Injil itu ada murid-murid yang sedang galau hatinya hari itu. Hatinya sedang begitu penuh dengan kemelut, melihat dunia yang gelap, melihat dunia yang begitu kejam, melihat salib yang hari itu begitu mengerikan sekali. Dan melihat menyaksikan kematian Yesus. Tetapi kalimat yang kedua yang menghibur kita juga hari ini, ayat yang ke-10, kata yang penting dikatakan. Ketika Yesus telah mati dan bangkit, dia mengatakan demikian, jangan takut. Saudara, ini yang dirasakan oleh murid-murid hari itu, ada rasa takut dalam hidupnya. Tetapi Yesus tahu apa yang dialami oleh dunia, apa yang dialami oleh murid-muridnya. Dan saya yakin Yesus tahu apa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan peristiwa Paskah kebangkitan Kristus. Dia akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku, menyaksikan aku. Lagu-lagu yang disusun hari ini itu saudara menggugah hati kita untuk menyaksikan kuasanya, melihat Allah, saudara-saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan kalimat yang ketiga yang amat sangat penting yaitu terdapat di dalam Injil Matius 28 di bagian-bagian akhir ini. Yaitu kalimat ketiga ini apa saudara-saudara? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, inilah yang menjadi satu pusat pokok
visi dan misi gereja kita. 2 minggu, 3 minggu yang lalu kami berkumpul di sini bersepakat ingin mengutamakan pelayanan. Salah satunya adalah pergi menjadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kita perlu tahu konteks pada Injil Matius. Kita perlu tahu tema utama daripada Injil Matius. Injil Matius ingin menjabarkan, ingin memformulasikan, menekankan Kristus itu adalah Raja. Saudara harus mengerti bahwa penekanan Injil Matius adalah Kristus sebagai Raja. Raja di atas segala raja, saudara. Saudara, saya kira kita yang lahir di tahun-tahun 55 itu sangat kenal sekali dengan seorang yang bernama Elvis Presley. Nah, saya sangat mengagumi lagu-lagunya, saudara. Itu tahun 60-an, saudara, sampai tahun 70-an itu lagu-lagunya. Itu sangat terkenal, saudara. Bahkan dia disebut sebagai seorang penyanyi rock and roll yang luar biasa. Sampai hari ini banyak pengagum-pengagumnya. Itu sayang sekali tahun 77 dia meninggal, usianya 42 tahun. Yang menarik bagi saya, saudara, memang banyak pendapat dia meninggal. Ada yang mengatakan serangan jantung mendadak, ada yang mengatakan overdosis. Dan yang menarik bagi saya, dia adalah anak keluarga Kristen yang amat soleh sekali. Dan dalam pengamatan beberapa ahli psikologi mengatakan dia memiliki kepribadian ganda. Tapi salah satu memang dia telah dibentuk dari keluarga yang saleh sekali. Yang menarik sekali pendapat ketika orang menyanjung-nyanjung. Ketika dia menyanyikan itu banyak spanduk-spanduk yang beredar di sana. Satu ketika ada seorang ibu berteriak, Elvis Presley, you king, kamu raja musik rock and roll. Hari itu yang mengesankan, saudara, kalimat yang dikatakan, no, aku bukan raja. Raja yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Karena dia keluarga dari Kristen. Saudara menekankan kata raja. Saudara bukan sekedar satu raja. Dia raja kerajaan kekal, saudara. Raja di atas segala raja, saudara. Inilah yang menjadi penekanan dari Injil Matius, saudara. Ingin menjabarkan dan membuktikan, menelusuri bahwa Kristus datang sebagai Raja. Dan Raja kerajaan kekal ini, saudara-saudara, mempunyai satu tujuan ketika dia datang ke dunia, dia rela mati di atas kayu salib. Bahkan dia bangkit menunjukkan, membuktikan kuasa kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa. Dan inilah yang ditekankan di dalam Injil Matius bagian terakhir. Raja itu mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksinya, saudara. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius pasal yang keempat, mari kita perhatikan ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 18 sampai ayat 22 kita melihat sekilas riwayat panggilan Kristus kepada murid-muridnya, murid-murid yang dipanggil oleh Yesus. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan, mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara-saudara, ini perlu kita garis bawahi beberapa kalimat yang terjadi di dalam konteks Injil Matius, di mana Raja itu Yesus memanggil para murid-muridnya. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit tadi dan akan naik ke surga, dia mengucapkan satu ungkapan yang sebagai perintah ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan kalimat alternatif, saudara. Tadi pemimpin pujian ngomong pada keponakannya, pelayanan
panggilan, tetapi no choice, kamu harus jawab iya. Oh saudara-saudara, no choice. Itu panggilan yang boleh dikatakan panggilan bukan memaksa, panggilan yang berotoritas, saudara-saudara. Ini bersifat perintah, instruksi, bukan anjuran, bukan dorongan, tetapi perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, ini perintah dari siapa? Dari Raja kehidupan, Raja kerajaan kekal. Saudara-saudara, maka mari kita sebagai gereja Tuhan, kita memahami panggilan kita hari ini. Kristus yang telah bangkit, inilah yang diberitakan oleh para rasul, inilah yang diberitakan oleh Paulus. Dikatakan karena apa? Dia menyadari ini adalah berita yang sangat amat penting. Saudara sekalian, para murid itu meninggalkan penjala sebagai penjala ikan. Meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, saudara, dan pergi mengikut dia. Saya coba pikir-pikir terus, renungkan, saudara. Kenapa murid-murid Yesus ini dikatakan di situ sesudah Yesus katakan mari ikutlah aku, murid-murid itu berkata dan mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Apa yang mendorong mereka, saudara? Coba kita berpikir merenung sejenak, saudara. Apa yang mendorong para murid hari itu, saudara? Apa yang menjadi alasan mereka? Saudara, tidak lain tidak bukan. Kalau kita membayangkan seseorang yang belum kita kenal, tiba-tiba datang ke kantor kita, datang ke rumah kita berkata, hai Bung, hai saudara, mari pergi ikut aku. Saudara nggak akan pergi. Saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu dia siapa ini orang. Saudara-saudara bisa paham, saudara-saudara? Jangan suka ikut-ikut orang yang kita nggak kenal, saudara. Kita perlu mengenal, saudara. Kita perlu memahami dia, perlu mendalami dia. Siapa dia sesungguhnya? Saudara, ini yang ditekankan dasarnya ada satu relasi, ada satu hubungan. Di mana para murid itu tahu ada satu relasi dasar hubungan, ada berita, ada kesaksian bahwa inilah Yesus. Dia memanggil dan aku harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut dia. Tetapi relasi itu kalau hanya sekedar kenal, sekedar tahu, saudara, itu enggak cukup, saudara. Saya coba berimajinasi, pasti ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Salah satunya, salah satu aspek, yaitu kekaguman. Kekaguman, saudara. Saudara-saudara, hari ini banyak anak-anak Tuhan mengikut Yesus sudah tidak ada rasa kagum lagi. Ini menjadi masalah. Kekaguman murid-murid Yesus ini melihat Yesus itu. Saudara-saudara, kalau kita diberitakan Injil, kita menyaksikan berkali-kali kesaksian pengalaman-pengalaman kehidupan di dalam Kristus. Tetapi tidak ada kerinduan, tidak ada kekaguman terhadap Kristus. Tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Kenapa kita pergi ke gereja hari ini? Kenapa kita mau beribadah ke gereja di satu gereja? Saudara, mungkin ada alasannya karena yang ada kekaguman terhadap orang-orang di gereja itu. Ya, tidak salah, kita perlu menciptakan komunitas yang mengagumkan, yang saling peduli, saling memperhatikan, saling memberikan bantuan dan pertolongan, saling menguatkan. Ini adalah salah satu jabaran daripada aspek di mana gereja Tuhan mempunyai panggilan untuk peduli terhadap sesama. Maka ada orang beralasan, saya ke gereja itu karena orang-orangnya mengagumkan. Saudara, tidak salah, tetapi kita perlu merenungkan, apakah itu menjadi fondasi yang kuat nanti? Atau yang kedua, kita berkata, karena gereja itu programnya bagus. Program-programnya bagus, saudara. Saudara, maka tidak heran banyak gereja, saudara. Saya sekarang diminta untuk banyak mendampingi gereja-gereja Indonesia, bahkan gereja Indonesia di Sydney ini berkali-kali minta sharing-sharing. Saya pikir program itu sudah banyak sekali.
Setiap gereja itu menawarkan program-program, saudara. Dan banyak jemaat berpikir, berenung, memutuskan pergi ke gereja yang programnya baik. Oh saudara, tidak heran saudara banyak jemaat yang demikian pindah-pindah gereja karena dia lihat program-programnya saja. Saudara pernah bertanya enggak? Kita itu ke gereja karena kita itu terpersona, kagum terhadap Yesus yang diberitakan oleh gereja itu. Jauh lebih kuat. Kalau kita hanya fokusnya orang-orangnya, orang ini orang berdosa. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Saudara, pada waktu kita menghadapi kelemahan-kelemahannya, kita akan sedih, susah, dan putus. Kalau saudara melihat program, saudara, program itu pun dalam dinamikanya, dia akan satu waktu relevan, satu waktu tidak relevan. Tapi kalau kita memfokuskan pada Kristus, mengidolakan Kristus, mengagumi Kristus, bahkan kita terpersona, inilah yang mendasari relasi kita dengan Tuhan. Menjadi murid yang sejati, memulai relasinya dan mempersona kepada Kristus yang satu-satunya yang telah bangkit dari kematian dan akan dia naik ke surga dan dia akan datang menjemput kita kembali. Saudara, ini fondasi yang akan kuat dan kuat. Saudara, perayaan Paskah hari ini mari kita mendasarkan iman, kehidupan, bahkan panggilan kita kepada Kristus yang telah bangkit. Yang perlu kita kagumi selalu, kita rindu selalu untuk berpaut dengan dia, untuk hidup bersama dia. Orang yang demikian, seorang murid yang demikian, dia akan bertumbuh karena selalu ditransformasikan, diperbaharui. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat ditransformasikan? Yaitu mari kita fokuskan pada Kristus yang telah bangkit. Yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita ini yang Tuhan sudah berikan. Ini yang mentransformasikan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau enggak kita menjadi penjala-penjala manusia? Ini yang Yesus ajarkan. Tinggalkan jalamu dan ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Bagi para murid, saudara, ini kalimat yang positif sekali. Karena ini boleh saya katakan mempunyai nada kalimat yang spiritnya adalah reward. Satu penghargaan, satu privilege, satu kehormatan yang menyenangkan kepada murid-muridnya ketika mereka dulunya kelasnya masih penjala ikan, sekarang mereka dinaikkan kelas menjadi penjala manusia. Ini naik kelas, saudara. Ini yang dikatakan pertumbuhan. Ini yang dikatakan transformasi. Yesus mengatakan pada muridnya, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Panggilan ini merupakan penghargaan karena mereka dinyatakan naik kelas. Dulu kamu penjala ikan, sekarang kamu penjala manusia. Penjala manusia ada pekerjaan yang sangat mulia, sangat berharga. Bagi murid yang menyadari dan rindu bertumbuh, ini merupakan satu panggilan kehormatan. Saudaraku, marilah dengan antusias di hari Paskah ini kita bersaksi, saudara. Di kantor saudara, di sekolah saudara, di kampus saudara, di rumah tangga saudara, bahkan dimanapun saudara. Yesus panggil kita menjadi duta-duta Kristus, menjadi utusan-utusan Kristus. Saya memperhatikan berita berapa tahun ini hubungan China dengan Amerika itu tegang sekali. Dan sangat mendebarkan. Tapi yang menarik bagi saya, yang diutus menjadi duta besar di Amerika itu siapa? Tahun lalu itu ada pergantian duta besar. Salah satu yang saya lihat melalui berita yang ada, saudara, Tiongkok itu, China itu, Xi Jinping itu mengutus yaitu seorang duta besar yang bernama Qin Gang. Itu orang-orang luar biasa. Orang kepercayaan dari Xi Jinping. Dia itu sangat-sangat dekat. Karena orang kepercayaan berpuluh tahun mendampingi Presiden China. Bukan hanya itu juga, dia diplomat yang luar biasa. Karena pernah jadi sekretaris kabinet di kementerian, di kabinet daripada pemerintahan China. Dan dia fasih sekali bahasa Inggris. Dan dia fasih sekali dengan bahasa China, tentunya dengan filosofinya. Saudara, ketika saya dengarkan pidato-pidatonya,
begitu mengagumkan. Kalimatnya sopan, kalimatnya santun, kalimatnya dalam, kalimatnya menyentuh sekali. Dan saya yakin Presiden China memilih duta besarnya ini pasti mempunyai visi, mempunyai misi di tengah-tengah ketegangan ini, di tengah-tengah keadaan yang runyam dikala. Dia memilih duta besar tidak sembarangan. Pasti orang yang terpilih. Kalau saudara hari ini terpilih menjadi umat pilihannya, menjadi duta-duta Kristus, pasti ada satu hal yang Tuhan sudah berikan untuk kita boleh beritakan. Amin. Jadilah duta-duta Kristus. Kristus bangkit.